Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkembangan media. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita sudah ada di penghujung pertemuan kita, yaitu pada pertemuan ke-15, dan kita akan membahas mengenai etika dalam media massa dan media sosial. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya bahwa Indonesia menurut salah satu penelitian, netizennya meraih penghargaan sebagai netizen paling tidak sopan. Nah, pertanyaannya mengapa bisa seperti itu? Karena salah satu ukurannya adalah etika. Etika itu jenisnya banyak sekali di dalam media. Ada etika jurnalistik, diperuntukkan untuk insan pers atau wartawan. Ada juga etika penyiaran, bagaimana materi siaran itu bisa layak disiarkan di dalam TV maupun radio. Ada juga etika pariwara yang mengatur bagaimana iklan dibuat sehingga etis untuk masyarakat. Kemudian ada etika profesi. Ini etika profesi juga melibatkan kita ya sebagai desainer grafis, karena etika profesi itu mengikat para desainer grafis untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan. Selain itu juga ada netiquette yang biasa kita sebut dengan netizen etiquette. Ya, jadi aturan-aturan yang baiknya dilakukan oleh netizen supaya bisa berselancar di dunia maya dengan aman dan ramah. Oke, kita bahas dulu arti etika itu. Menurut Sonic Craft dalam tulisannya ya, etika adalah sesuatu aturan dan dibagi menjadi dua. Ada etika yang secara umum, ada etika secara khusus. Kalau etika umum biasanya membahas kondisi dasar manusia, bagaimana untuk bertindak etis. Jadi ini urusannya adalah bagaimana manusia bersama manusia lain bisa berhubungan, bisa hidup dengan etis, tenang, nyaman. Dalam mengambil keputusan etis, ada teori etika yang mengacu pada prinsip moral dasar. Jadi aturan-aturan apa yang dipegang oleh masyarakat di daerah tersebut gitu. Kemudian ada etika khusus. Ini penerapannya di dalam bidang yang khusus. Misalnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada etika profesi, etika pariwara, etika jurnalistik, etika kedokteran, ya, dan etika-etika yang lain. Jadi khusus diterapkan pada bidang profesi tertentu. Etika sosial bicara mengenai kewajiban sikap dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan, tata krama, sopan santun, ya, dan saling menghormati. Nah, ini sumbernya ya. Etika komunikasi. Nah, kita kan ada di komunikasi visual, berarti induknya adalah etika komunikasi. Jadi ada namanya etika komunikasi, itu tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tapi juga berangkat dari niat yang tulus, kemudian diekspresikan dari ketenangan, kesabaran, empati dalam berkomunikasi. Jadi ini salah satu etika penting dalam komunikasi ya teman-teman, kalau kita lagi bertemu tidak daring gitu. Bahwa kalau etika komunikasi itu kalau misalnya ada orang yang sedang berbicara, kita lainnya harus mendengarkan. Itu etika yang umum ya, yang dasar. Jadi ketika ada orang berbicara, kita mendengarkan. Oh, di tempat umum, kelas gitu misalnya, atau tempat apa ya namanya ya, seminar, ketika ada pembicara yang sedang berbicara ya kita mendengarkan. Adapun etika komunikasi yang baik dalam media sosial, nah ini udah masuk media sosial ya. Pertama, tidak menggunakan kata kasar, tidak provokatif, tidak mengumbar porno aksi, pornografi, atau sara. Jangan memposting artikel yang sifatnya bohong, hoax gitu. Tidak copy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta tidak memberikan komentar yang tidak relevan. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Menurut Burhanuddin Salam dalam Nuruddin Nur, bahwa etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik atau jahat. Etika dan nilai membimbing individu atau kelompok untuk bersikap, bertindak ya yang dianggap perlu dalam proses komunikasi itu sendiri. Jadi
etika komunikasi itu digunakan oleh kita, orang, manusia yang ada di lingkungan masyarakat saat kita berkomunikasi sebagai apa? Guidance gitu, guidance atau aturan-aturan supaya nyaman sama satu sama lain itu terasa nyaman. Kemudian etika komunikasi massa ini teorinya ya, ada beberapa hal. Pertama harus tanggung jawab memahami fungsi media, masyarakat dan pesan. Jadi kita kan udah belajar tuh dari kemarin karakter media gitu ya. Terus masyarakat, terus pesan juga kita udah belajar. Jadi kita harus ada satu lagi nih tanggung jawab sebagai seorang desainer grafis, tanggung jawabnya itu seperti apa. Nah, sebab itulah maka tugas UAS teman-teman itu adalah tujuannya adalah ini dia nih etika nih. Gimana caranya kita sebagai seorang desainer grafis eh, mengaplikasikan tanggung jawab di tengah masyarakat bahwa ada hal-hal penting yang bisa kita angkat dan kita bisa mengedukasi. Kebebasan pers, aturan-aturan mengenai pemberitaan. Ya kalau misalnya ngomongin jurnalistik ada istilah kebebasan pers. Apakah pers itu bebas-bebasnya? Ternyata enggak, ada juga aturan-aturan ya dalam hal pemberitaan. Teman-teman pasti udah pernah dengar dong. Kalau misalnya ada korban kecelakaan berarti foto korbannya harus di-blur. Darah-darah seperti itu juga harus di-blur gitu ya. Dan nggak bisa semua berita itu kita share atau kita beritakan, tapi juga ada aturannya. Misalnya kalau dalam jurnalis itu ada istilah namanya cover both story, harus konfirmasi ke berbagai pihak karena tujuannya seorang wartawan hanya mengemukakan fakta dan data ya, jadi nggak boleh berpihak. Kemudian masalah etis, aturan-aturan yang mengenai perilaku dan media pesan ini juga bagian dari pekerjaan desainer grafis ya. Kita kan pelaku media dan pesan ya, kita kan menciptakan pesan. Ketepatan sasaran dan waktu ini juga harus kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah pesan. Ini tepat apa enggak, sesuai sasaran apa enggak, dan waktunya atau timingnya pas apa enggak. Objektivitas berimbang, harus objektif. Sebab itulah teman-teman dari awal saya selalu menekankan adanya referensi. Namanya kelas ilmiah ya, kita ada di dalam akademisi gitu ya. Salah satu tolak ukurnya adalah objektivitas. Objektivitas ini kriterianya apa? Kriterianya adalah harus mencantumkan referensi. Ya, referensi orang yang sudah meneliti duluan gitu maksudnya. Dan berimbang. Kalau ada fakta data ya kita kemukakan. Adil untuk semua orang, dampak pemberitaan perlu dipikirkan secara jangka panjang. Kalau kita mau adil pada semua orang, maka kita harus memperhitungkan kira-kira ini memberikan konflik baru apa enggak, ada pertentangan di dalamnya. Tapi kan wajar Bu kalau ada konflik, wajar, dengan catatan setelah itu solusinya apa. Kalau cuman buat bikin-bikin konflik semua orang juga bisa. Tapi setelah kita misalnya ya membuat sebuah pemberitaan atau pesan yang isinya mengandung konflik, setelah itu apa solusinya? Nah itu harus kita pikirin, ada solusinya nggak? Gitu kan, jangan cuman bikin konflik-konflik aja gitu ya, karena ini tadi ya tidak nyaman jadinya orang lain. Kebebasan pers dan etika media, apa korelasinya? Sebetulnya ini ada video ya, tapi saya nggak bisa nggak bisa diputarkan, nanti aja linknya saya kirim. Nah sekarang kita udah ngomongin kepada media massa, ya teman-teman. Rumusan etika dan media massa. 1. Media massa harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas. Media untuk selalu akurat dan tidak berbohong, karena tadi ya orang atau pelaku media dan pesan itu sangat besar pengaruhnya. Jadi kita harus bekerja dengan menjunjung tinggi etika nih, nggak boleh bohong, harus benar, komprehensif gitu. Makanya tadi ya harus ada solusinya. Kemudian media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, kritik. Betul, harus berperan sebagai pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Sebab itu pelaku media, wartawan juga harus pinter gitu, harus pinter. Dalam arti kata pinter apa? Bacaannya kuat, terus terbuka terhadap kritik. Sama dong, kita kan sebelum ngajarin orang kita juga harus mengaplikasikan itu gitu.
Ini berat nih jadi wartawan, desainer grafis tuh itu karena kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. 3, media harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat. Nggak boleh pilih kasih. Kalau ada kelompok yang A, ya gambarkan secara objektif. Yang B juga demikian, ya. Ada karakter yang khasnya. Tujuannya adalah menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat dengan isi berita yang disajikan. Kalau timpang sebelah, ya tentu aja akan merasa orang lain merasa dianaktirikan atau tidak diperlakukan tidak adil. Nah, ini nggak boleh, ya. 4, media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan ilmu-ilmu, tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Artinya media harus tidak berarti harus mendramatisir pemberitaan, melainkan berusaha mengaitkan satu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat. Ya, kaitannya dengan ini kan kalau jurnalis ya. Tapi kalau sebagai kita orang-orang di desainer grafis, kita berprinsip bahwa adakah nilai-nilai manfaat dari hasil karya kita gitu. Kita boleh berpikir kayak begitu. Nah, untuk mengangkat nilai-nilai yang manfaat ini juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang tidak melanggar. Makanya kalau nanti kita ketemu lagi di etika profesi, saya akan jelasin ada teori namanya teori etika visual, bahwa secara visual pun ada aturannya gitu. 5, media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern menumbuhkan jauh lebih baik, lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya. Apalagi kita nih orang desainer grafis, media yang harus kita pelajari, media yang menjadi tempat kita berkreasi ini semakin banyak. Berarti kita harus tahu berbagai sumber informasi, sumber media ya, mempelajari hal itu gitu. Nah, ada istilah netiquette tadi yang saya udah jelasin ya, netizen etiquette atau etika yang harus dipatuhi oleh netizen. Ini dari Tapscott, penelitiannya namanya Tapscott. Dia menjelaskan bahwa net generations adalah usia 18 sampai 34. Saat ini ya, ada net generations, internet, generasi internet itu saat ini berusia 18 sampai 34, sudah berhubungan dengan internet sejak lahir. Jadi mereka lahir internet udah ada handphone ya. Dari 8 ciri generasi milenial yaitu ada kebebasan, kustomisasi, sukanya kustomisasi, nggak mau disamain gitu, menyelidiki, jadi kalau misalnya mau sesuatu dia akan googling dulu, integritas, ada kejujuran, keprihatinan, transparansi, ada kolaborasi artinya dia collapse, bekerja sama, di dalamnya juga ada hiburan, ada kecepatan dalam informasi, dan ada inovasi. Ini menurut Tapscott ya. Netiquette atau cyber ethics adalah panduan dalam mengarungi dunia maya. Beberapa hal diantaranya adalah pertama, menjadi pribadi yang konstruktif. Konstruktif itu membangun, bermanfaat. 2, merasa aman, baik fisik dan emosional. Artinya kita nggak boleh ngancem ya. Merasa aman, kita maksudnya adalah kita itu tidak mengancam orang lain keberadaan kita. Ketiga, manusiawi. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan nyubit. Ya, jadi artinya berperilakulah sebagai manusia. Maksudnya apa? Menghargai orang lain juga. 4, menghindari pertengkaran. Nah, itu dia, makanya harus paham kalau misalnya kita memberikan komentar seperti apa yang yang apa namanya, reason gitu, yang apa ya, yang pantas, sehingga menghindari pertengkaran. 5, memilih kata-kata positif. 6, menghindari simbol emoticon yang bisa menyinggung orang lain. 7, belajar menerima pendapat orang lain. 8, menekan kebebasan mutlak, bahwa dunia maya ini nggak sebebas-bebasnya, ada aturan-aturan karena kita berhubungan dengan orang lain juga gitu. Artinya apa? Artinya ya tahan-tahan deh ya untuk nulis yang nggak perlu, atau misalnya nulis yang menyinggung orang lain. Nah, itulah 8 poin etiquette ya. Dan lihat juga timingnya, timing dan tempatnya. Kalau kamu mau bercanda, mau nyela-nyela orang, lihat kira-kira orang-orang yang baca ini paham nggak maksudnya, atau enggak ngerti nggak bercandaan kita gitu. Kalau nggak ngerti, kalau dikhawatirkan teman-teman yang lain nggak ngerti, ya nggak usah. Ducati kecewa, box kargonya dibuka ilegal. Nah, ini kan lagi rame kemarin ya, bulan November nih, waktu mau ada acara di Mandalika. Ini kan bagian dari netiquette juga, ya, netiquette
Netiquette gimana gimana maksudnya? Nah, jangankan yang, ini kan mereka buka untuk apa ya, untuk dibuat konten ya teman-teman. Tuh coba ya, eee, pertama bikin kontennya aja caranya udah salah, buka box orang gitu, kemudian dikontenin lagi, di-share lagi, ya itu apalagi tuh ya. Ya itu artinya apa? Artinya memang masih rendah gitu, nganggep enteng, apa-apa nganggep enteng, nggak gitu ya. Apalagi seorang desainer grafis kita harus punya standar yang lebih tinggi. Kalau kalau orang lain begini berarti kita nggak boleh kayak gitu ya. Nah itu, ini salah satu contoh bahwa, betapa kita masih harus edukasi masyarakat, terutama juga diri kita sendiri mengenai etika. Nah ini ada diskusi bagaimana tanggapan teman-teman mengenai foto-foto di makam artis, bagaimana konten dewasa juga ditonton oleh anak-anak, YouTubers banyak, eee, menggunakan baju yang tidak sopan, maksudnya yang terbuka padahal, channel mereka banyak ditonton anak-anak. Bagaimana dengan bahasa kasar yang mereka lakukan, bagaimana perilaku yang tidak mendidik, dan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini. Ingat ya, minggu lalu saya udah jelasin bahwa walaupun YouTube itu adalah ranah individu, namun bisa diakses secara massal. Berarti orang atau YouTuber punya kewajiban untuk menahan, yang mempertimbangkan siapa yang menonton mereka. Nggak bisa sembarangan bikin konten. Kalau mereka mau bikin konten yang konten dewasa atau konten kekerasan atau konten yang marah-marah dan segala macam, berarti hindari segmentasinya anak-anak. Bagaimana menurut saudara para pembuat konten media sosial saat ini? Bagaimana menurut kamu? Salam dari Binjai dan pohon pisang. Gitu teman-teman. Jadi banyak kasus di media sosial gitu ya, media digital yang kita bisa angkat sebetulnya, sehingga jadi pelajaran buat kita, untuk misalnya mengedukasi masyarakat lebih baik. Baiklah teman-teman, terima kasih. Ini adalah materi penutup pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.